Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Istiqut Kabupaten Kuningan, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dalam acara podcast Gerbang Mudiku, gerakan membangun pendidikan yang bermutu yang dilaksanakan oleh Istiqut Kabupaten Kuningan. Pintar itu hebat, cerdas bermartabat, membangun mutu pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan pameran pembangunan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kuningan yang ke-526 yang diselenggarakan oleh di Desa Linggasana, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, tepatnya di Open Space Gallery Kabupaten Kuningan. Nah, sahabat Istikut yang dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai acara podcast pada kesempatan kali ini, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Uti Sutrisna SPDSD. Saya seorang pengajar di SD Negeri 4 Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Selama 30 menit ke depan saya akan mencoba untuk memandu acara podcast pada kesempatan kali ini, yang kebetulan pada kesempatan kali ini narasumber kita sudah hadir di tempat kita ini. Tapi sebelum kita menyapa dari narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tema pada podcast sore hari ini. Tema pada podcast hari ini adalah tentang perjalanan inspiratif dari siswa SD berprestasi. Baik sahabat Istiqut dimanapun Anda berada, mari kita sapa narasumber kita yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Ya, Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan ke sini bagaimana, lancar atau tidak? Alhamdulillah lancar karena jalanan tidak terlalu macet. Karena jalan tidak terlalu macet. Cuma cukup panas aja mungkin di sini ya. Iya. Agak panas, agak gerah juga gitu ya. Oke, boleh tahu dong atau biar sahabat Istiqut yang ada di rumah atau misalkan yang sedang menonton acara ini bisa lebih mengenal lebih jauh, boleh diperkenalkan nama lengkapnya siapa, kemudian sekolahnya di mana, umurnya berapa, kalau bisa hobinya juga boleh. Perkenalkan, nama saya Shalaisha Gazia Zunda atau biasanya dipanggil Haura. Saya sekolahnya di SD IT Al Multazam Jalan Sari. Oke, terima kasih. Berarti namanya cukup panjang sekali. Iya. Sedikit kurang bisa dihafalkan, tapi mungkin punya arti yang sangat bagus ya. Iya. Kalau boleh tahu, bukan boleh tahu ya, mungkin Bapak di sini akan memanggilnya dengan nama Haura saja, boleh ya? Ya boleh. Ananda Haura. Oke, Ananda Haura tadi sekolahnya di SD IT Al Multazam di Jalan Sana ya. Iya. Kelas berapa sekarang? Sekarang udah kelas 6. Sekarang sudah kelas 6. Oke. Nah, Ananda Haura, Bapak sebenarnya penasaran karena tema kita pada kesempatan kali ini ada tentang perjalanan kisah inspiratif dari siswa SD berprestasi. Mungkin di sini Ananda Haura itu termasuk salah satu siswa yang berprestasi di tahun 2024. Nah, supaya teman-teman yang sedang menonton nih tahu kira-kira Ananda Haura ini prestasinya apa sih? Boleh disebutkan dong? Alhamdulillah saya meraih prestasi di OSN IPA SD 2024. Saya meraih medali perunggu. Medali perunggu. Itu tingkatnya kalau OSN kan ada tingkat kecamatan atau ada tingkat kabupaten ya. Kalau sekarang ya. Kemudian lanjut ke tingkat provinsi. Yang kemarin dapat itu tingkat apa tuh? Tingkat nasional. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata bukan hanya tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, tapi ternyata Haura ini mendapatkan juara ketiga berarti ya, ketiga atau medali perunggu di tingkat nasional. Luar biasa sekali. Boleh dikasih tepuk tangan? Oke, nah ngomong-ngomong masalah OSN ini kan sebenarnya OSN itu menurut Ananda Haura dalam mengikuti lombanya kan sudah berprestasi. Kira-kira dalam mengikutinya itu ada kendala enggak sih? Ya sebenarnya ada kendala seperti kayak kendala untuk belajar lebih jauh gitu materinya. Iya. Jadi saya mungkin waktu itu belum terlalu memahami materinya, saya itu belum terlalu
apa ya, belum bisa mungkin. Iya, belum bisa karena materi-materinya cukup tinggi juga ya. Iya. Untuk diproses juga. Oke, jadi berarti ada ya hambatannya. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri, teman-teman Haura sendiri, ketika Haura mendapatkan prestasi, apa respon mereka kepada Haura itu? Alhamdulillah mereka ikut bangga juga, ikut Apa ya? senang. Ikut bangga, ikut senang karena temannya menjadi salah satu juara di tingkat nasional juga. Ya. Sekali lagi, Bapak ucapkan selamat dulu ya kepada Ananda Haura. Kemudian Ananda Haura nih, siapa sih yang menginspirasi atau hal apa yang membuat Ananda Haura sampai kemudian bisa berprestasi sampai sekarang? Sejak dulu aku itu kagum dengan kakak-kakak yang bisa berkuliah di universitas bergengsi di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Oh, merinding sekali. Iya, jadi aku pun pengen jadi kayak mereka. Dan ini aku mencontoh dari mereka. Oh, ternyata mereka itu berprestasi itu dari SD. Malahan ada yang dari kelas 1 kan. Kalau Ananda Haura sendiri di sekolah itu biasanya ranking berapa ya? Alhamdulillah sejak kelas 1 saya selalu masuk 3 besar. Tiga besar. Nah, jadi ternyata dari kakak-kakak yang masuk universitas itu ya jadi motivasi sehingga membuat Ananda Haura ini semakin giat untuk belajar dan meraih prestasi yang lebih mungkin begitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau tadi ada hambatan, kira-kira hambatan terbesar tadi ada aja hambatannya permasalahannya karena belum menguasai. Selain itu mungkin ada tidak hambatan dari pembagian waktunya kah atau misalkan dari sekarang kan zamannya HP itu kan banyak teman-teman yang ngajak main HP atau lain sebagainya. Apakah itu merupakan hal yang tantangan yang besar buat anak? Kalau menurut Haura itu tantangan yang paling besar itu adalah rasa bosan atau malas, jenuh gitu. Rasa malas, bosan atau jenuh yang kadang-kadang mungkin semua orang pasti ini ya, pasti punya rasa itu. Tapi nah sekarang bagaimana tuh caranya mengatasi ketika Anda bosan, jenuh dengan berbagai mungkin belajar ya, terus belajar. Kira-kira hal apa yang biasanya membuat Biasanya aku itu selalu setiap belajar itu aku menggunakan sistem 40-20. apa tuh 40-20 tuh? Jadi itu tuh selama 1 jam kita belajar. Tapi fokus belajarnya tuh ketika 40 menit. Nah setelah sudah lewat 40 menit, 20 menitnya itu disisakan untuk beristirahat. Kalau aku biasanya tuh dengan membaca buku gitu, Oh, atau mungkin menggambar, mengobrol dengan adik, bermain, nanti baru lanjut belajar. Oh, oke. Ternyata ada hal yang perlu saya pelajari juga ya, perlu saya contoh juga. Ternyata untuk kita menjadi seorang yang berprestasi itu perlu adanya manajemen waktu ya. Di mana teknik belajarnya itu adalah dalam 1 jam itu berarti harus ada 40 menit kita belajar fokus benar-benar sama materi pelajaran dan juga 20 menit saja kita beristirahat dengan mengisi bermain dengan adik atau menggambar dan lain sebagainya. Oke, keren sekali itu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang saat ini menonton podcast kita kali ini ya Haura ya. Oke, kemudian Haura, pertanyaan selanjutnya itu adalah dalam meraih prestasi tersebut kira-kira selain yang tadi triknya kan membagi waktu 40-20 gitu ya. Ada lagi tidak misalkan Haura itu belajarnya drilling misalkan dari pagi sampai malam belajar terus atau misalkan pagi di sekolah, siang ke les, sorenya ke les lagi. Boleh dong diceritakan jadwal Haura itu kira-kira bisa sampai sekarang ini gitu ya. Kalau aku tuh dari pagi sampai sore itu kan di sekolah. Sampai jam berapa? Masuk jam berapa? Sampai masuk jam 7, Masuk jam pulang 7. jam 3. Tapi biasanya karena rumahku jauh dari sekolah, nyampe di rumah tuh jam 4. Jam terus apa yang dilakukan di rumah? Nah, habis waktu pulang itu aku ngaji dulu di TPA. Ngaji di TPA. Ya, terus Nah, habis ngaji di TPA itu biasanya tuh beres-beres, istirahat dulu sebentar. Habis itu makan mungkin ya. makan Terus baru belajar. baru belajar. Berarti selain di sekolah di rumah juga tetap ingat juga untuk belajar. Ya, belajarnya difokuskan tidak sama yang kaitan dengan OSN ini. Apa memang belajar untuk tugas-tugas dari sekolah aja gitu? Kan ada PR dari guru misalkan gitu ya. Biasanya tuh kalau itu belajar
belajar dari sekolah juga, belajar untuk persiapan lomba-lomba juga. Persiapan untuk lomba-lomba juga. Boleh tahu tidak sejak kapan Ananda Haura ini mempersiapkan untuk menghadapi lomba OSN tingkat kabupaten dulu deh gitu. Sejak kapan? Berapa bulan sebelumnya atau berapa minggu sebelumnya gitu? Kira-kira sejak awal kelas 5 kan itu di sekolah tuh kan dari kelas 3 sebenarnya sih itu Dari kelas ada 3 udah ada dimasukin ke bimbel juga. ya bimbel di sekolah tuh itu ada kelas khusus untuk anak-anak yang berminat di bidang IPA gitu dan lain-lain. Nah, dari aku masuk dari kelas 3 dari kelas 4 Kelas 4. itu aku masuknya ke bimbel IPA sampai sekarang. Oh, bimbel IPA. Kebetulan minatnya juga ke IPA juga. Ya, tapi sebelum itu aku tuh minatnya bukan minat sebenarnya memang berbakat di matematika juga. Oh, bakatnya matematika juga, tapi ternyata aku lebih berbakat gitu di IPA. lebih berbakat di bidang matematika dan lebih berbakat lagi di bidang IPA. Ya, berarti gurunya lebih tahu ya. Guru itu lebih tahu bisa mengarahkan kemana anak ini. Tapi matematika juga tetap suka dong ya. Iya. Ya, tetap suka. Terus setelah itu diarahkan tuh di sekolah. Berarti ada gurunya juga yang membimbing Haura dari kelas 4 ya berarti ya. Iya. Ada guru yang membimbing, terus bimbingan intensif di sekolah berarti ya. Kalau pembinaan intensif saya tidak ikut di sekolah karena di sekolah tuh mengadakan yang bimbel yang itu. Nah, terus dicari kan di Kuningan. Oh, ternyata di Kuningan belum ada. Oh, belum ada. Belum Terus ada. Jadi ikut pembinaan intensifnya di KPM Bogor itu. Wah, Aku 3 sampai- hari 2 malam seminggu sebelum OSN OSN di mana tuh? Yang di provinsi apa di nasional? di nasional. Oh, yang di Bogor itu berarti ikut intensifnya untuk persiapan di nasional. Iya. Sementara untuk yang di kabupaten sendiri, apa itu cukup dari guru saja? Sebenarnya iya dari guru saja, tapi ada tambahan juga kayak dari soal-soal, Dari soal-soal. materi. Terus juga ikut kelas yang online. Kelas online juga begitu ya. Oke, ternyata memang untuk meraih sebuah prestasi yang luar biasa itu harus dibarengi dengan usaha yang luar biasa juga ya begitu ya. Iya. Sangat luar biasa usahanya. Nah, berkaitan dengan usaha ini tentunya kan Haura itu tidak mungkin ya bisa sampai sekarang itu tanpa ada dorongan dan juga selain dari guru ya mungkin dari orang tua gitu ya. Ada tidak sih dorongan atau motivasi atau dukungan dari orang tua Haura sendiri? Oh, tentu ada, karena yang membuat Aura sampai di titik ini juga adalah atas dari dukungan, support, dan juga doa dari orang tua. Iya, berarti sangat berperan besar dari orang tua itu sampai Haura bisa berada di titik sampai sekarang itu ya, betul nggak? Ya, termasuk mungkin juga mencarikan tempat-tempat bimbel, memberikan buku-buku untuk soal latihan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira Haura ini ketika menghadapi berbagai macam soal yang mungkin kan tingkat pemikirannya itu sangat tinggi sekali ya. Cenderung enggak sih awalnya gitu, aduh soalnya berat banget gitu ya, atau soalnya kok tinggi banget gitu ya, ini mah bukan untuk SD tapi ini kadang untuk SMP gitu. Pernah gak sih merasa berpikiran seperti itu? Ya pernah, awal-awal juga waktu pertama kali berhadapan dengan IPA itu merasanya kayak gitu, aduh kok ini soalnya soal susah banget, Iya. ini mah pasti soal SMP bukan SD. Bukan SD, karena SD kan gak diajarin pada anak-anak usia seumur Haura ya gitu ya, mungkin ya. Ya. Terus kira-kira untuk mengatasi hal seperti itu, kira-kira supaya kan ada tuh kalau misalkan kita menemukan sebuah permasalahan kita nyerah gitu kan, udah males gak mau gitu ya, jadi dan lain sebagainya. Hal yang paling membuat Haura itu oke, ini saya pasti bisa, apa kira-kira? Sebenarnya karena motivasi juga sih dari diri sendiri, dari orang tua, dari guru. Awalnya tuh guru yang memberi saya soal seperti itu, soal yang tingkat kesulitannya bukan tingkat kesulitan SD lagi. Istilah bukan ya, bukan istilah. Jadi mungkin karena motivasi yang besar untuk tadi ya di awal itu, yang karena saya juga ingin berprestasi seperti kakak-kakak sebelumnya yang bisa masuk perguruan tinggi top Indonesia, bahkan mungkin bisa ke
Level dunia. Pernah lihat yang cewek gitu? Pernah. Ya, Clash of Champions itu juga termasuk salah satu motivasi mungkin ya. Iya. Oke, bagus. Oke, kita lanjutkan lagi. Luar biasa sekali ya. Ternyata untuk menjadi seorang yang berprestasi itu dibutuhkan kerja keras, ya. Kerja keras, ketekunan, juga dukungan dari orang tua juga. Mungkin termasuknya juga kita pribadi yang enggak ngebantah ya kalau diperintah orang tua. Benar nggak sih kayak gitu? Iya benar. Iya, oke. Oke. Nah, sekarang menurut Haura sebelum ini kan mungkin Haura pernah apa namanya mengikuti berbagai macam perlombaan mungkin ya. Mungkin berbagai macam perlombaan gitu. Lomba apa saja yang pernah diikuti sekarang? Alhamdulillah sih Haura udah ikut banyak lomba dari Haura berterima kasih banget kepada guru-guru Oke, dan terima orang kasih. tua Oke, ya. boleh ucapan terima kasih dong sama guru-gurunya. Terima kasih Bapak, Ibu, juga orang tua yang mungkin menonton video ini. Ya, guru SD mana? Coba supaya lebih jelas. Ibu siapa kalau boleh? Ibu Tutut Sutiastuti, terus Ibu Monika Nugrawati, Bapak Kris Denny Adipayana, dan guru-guru lain yang tidak bisa Haura sebutin satu persatu. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru dan juga orang tua dari Haura. Nah, tadi kan udah banyak lomba-lomba gitu ya, banyak lomba-lomba. Awal lomba dulu apa? Awal lomba sains yang diikuti itu sebenarnya lomba matematika. Nah, lomba matematika gitu ya. Iya. Di kelas berapa waktu itu? Waktu itu kelas 3 Kelas 3 ikut lomba apa? Matematika. lomba KMR, kompetisi matematika nalaria realistik yang Oh. diadakan oleh KPM. Oh, saya tuh dari dulu ya untuk masalah matematika. Terus dapat gitu. Waktu itu banyak sih, tapi alhamdulillah masuk ke final gitu. Masuk ke final, tapi belum jadi juara mungkin ya. Iya. Ya, nah setelah itu ternyata ada nggak sih perasaan lagi ingin ikut lomba atau mungkin ada perasaan pokoknya sekarang gagal yang timah enggak gitu, ada nggak perasaan? Sebenarnya waktu itu perasaan yang seperti itu masih kayak sedikit sekali. Waktu itu aku merasa kayak aku mau pasti bisa banget gitu. Oh, aku mah sudah punya perasaan optimis ya. Iya, jadi optimisnya tuh tingkat tinggi. Jadi waktu itu nangis karena nggak menang. Oh, Tapi ya alhamdulillah sih itu bisa masuk final juga. Iya. Jadi berarti ada perasaan kecewa karena optimis yang tinggi, jadi pas tidak dapatnya dia ada perasaan kecewa. Nah, dari perasaan kecewa itu mungkin jadi motivasi tersendiri ya. Iya. Motivasi tersendiri sehingga naik level lah kalau gitu ya. Naik level jadi semakin apa namanya, semakin menggebu-gebu gitu tuh juaranya. Nah, selama mengikuti lomba itu, pencapaian terbesar yang Aura pernah dapatkan tuh yang mana? Pencapaian terbesar itu ya saat OSN sih. Soal sebenarnya. OSN yang ini gitu ya, saat Iya. OSN yang ini yang menjadikan pencapaian terbesarnya karena itu udah tingkat nasional ya. Iya, di mana sih tempatnya kalau boleh tahu? Sani? Tempatnya itu di Hotel Rentop di Jakarta Pusat. Red Top di Jakarta Pusat, pesertanya dari seluruh Indonesia. Ya. Seluruh Indonesia. Itu biasanya sistemnya ada penyisihan terlebih dahulu atau misalkan langsung final aja gitu. Kalau penyisihannya itu kan di kabupaten gitu. Penyisihannya di kabupaten. Dari Kabupaten Kuningan itu ada berapa orang yang mewakili Kuningan? Dari Kabupaten Kuningan kalau tidak salah ada sekitar 10 orang. 10 orang itu bidang IPA saja apa sama matematika? Itu bidang IPA aja. Kalau matematika mungkin ada yang lain. Oh, berarti kurang lebih 10 orang ya. Nah, yang dapat juaranya dari 10 orang itu hanya Aura sendiri atau ada yang lain juga dapat? Kalau yang dapat di nasional sih nggak ada sih yang dari Kuningan. Gak ada yang dari Kuningan, cuman Aura aja berarti yang itu langsung di provinsi apa di seleksi langsung ke nasional apa di seleksi dulu di provinsi? Di provinsi dulu diambil 5 besar. Di provinsi diambil 5 besar dan salah satunya berarti Aura yang maju ke babak final, grand final mungkin ya di Jakarta. Oke, kalau tadi itu berbicara tentang masalah apa namanya prestasi, mungkin sudah diketahui bahwa Aura ini memang ternyata anak yang berprestasi dalam bidang akademik ya, akademik gitu ya.
dan ternyata membutuhkan sebuah perjuangan yang sangat luar biasa sekali, dan juga dukungan-dukungan dari guru dan juga dari orang tua sendiri. Kemudian dari Haura sendiri juga punya motivasi yang sangat besar sekali ketika dia ingin mencapai sebuah prestasi, dia betul-betul memotivasi dirinya sendiri ya. Motivasi dirinya sendiri. Nah, sekarang Haura nih, kalau misalkan Haura di sini boleh memberikan tips-tips nih kepada teman-teman gitu ya. Kira-kira kiat-kiat belajar supaya bisa berhasil. Berhasil itu kan minimal kita bisa menyelesaikan apa namanya tugas-tugas sendiri gitu ya. Maksimalnya mungkin nanti bisa sejauh ini gitu ya. Kira-kira nih hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan atau mungkin trik-trik apa sih yang mungkin teman-teman di luar sana mungkin bisa mengikuti jejak Haura? Sebenarnya paling penting itu adalah literasi ya. Oh, literasi. Kan memang teman-teman sebaya Haura juga sekarang sudah terlihat nih udah pada kurang literasinya gitu. Jadi karena memang dari literasi itu memang itu adalah modal dasar untuk meraih prestasi. Jadi literasi kalau misalkan Haura itu memang literasinya lebih kepada literasi matematika atau literasi membacanya gitu. Membacanya sih, karena Haura itu dari waktu kecil, waktu masih bayi itu selalu dibacakan oleh orang tua buku. Selalu dibacakan oleh orang tua sehingga mungkin salah satu apa namanya responnya bagus ya, jadi ke Hauranya jadi bawa terus sampai sekarang. Suka baca buku apa memang kalau Haura itu? Baca buku komik, terus baca novel, baca buku-buku sejarah juga. Baca komik, novel, buku-buku sejarah. Yang paling suka tuh apa dari ketiga buku itu? Yang paling suka sih buku novel. Buku novel. Biasanya novel itu tentang apa? Genrenya lebih kepada hal apa? Mistis kah? Atau apa namanya? Kisah hidup kah atau apa? Sebenarnya lebih ke kisah hidup dan kayak Petualangan gitu ya. Petualangan itu suka banget. Kenapa sih suka? Apa alasannya kenapa sampai suka? Memangnya ketika habis baca itu apa yang Haura dapatkan? Karena biasanya tuh suka ada kayak kata-kata motivasi yang bisa memotivasi diri orang sendiri gitu juga. Terus juga memicu adrenalin biar biar semangatnya lebih tinggi gitu. Jadi kadang kita itu bukan hanya dari lingkungan sekitar mungkin ya kita mendapatkan motivasi itu. Ternyata betul sekali dengan kita membaca lebih literat, jadi membaca buku khususnya, kita juga akan mendapatkan motivasi-motivasi nanti mungkin pelajaran-pelajaran hidup yang orang lain sudah lakukan dan kita tinggal menirunya saja supaya hal-hal buruk itu tidak terjadi pada kita, begitu. Bukan begitu ya? Iya. Nah, selanjutnya karena ini kan kita berbicara tentang perjalanan Haura yang menjadi seorang siswa SD yang berprestasi gitu ya. Tadi kan sudah literasi ya, literasinya harus bagus terus. Apalagi selain itu yang bagi teman-teman pengaturan waktu mungkin. Pengaturan waktunya iya, tapi sampai saat ini juga Haura kalau untuk pengaturan waktu belum terlalu bisa mengatur sih. Jadi di mana letaknya, atau dengan bermain kah atau dengan hobi kah? itu sih biasanya lebih kayak kalau misalnya kita tuh sedang mengerjakan sesuatu, ya udah kita harus menyukai yang dikerjakan itu dulu, tinggalkan yang kita sukai tapi dan kita harus mencintai yang tersebut, jadi kita bisa mengerjakannya lebih mudah, lebih senang. Jadi Karena ada perasaan kayak bahagia gitu, bukan bahagia sih apa ya, senang lah. senang. Pembagian waktu mah mungkin Haura juga masih belajar begitu ya. Ya. Ada lagi tidak yang lain mungkin apa namanya tentang tadi udah ya waktunya. Oke, siap. Untuk waktunya berarti tadi pembagian waktu mah udah ya, dikasih tahu kita belajarnya jangan ada kan gini ya, kalau misalkan belajar itu
anak-anak mungkin seusia Haura itu paling sekarang itu lebih apa namanya, lebih menyukai hal-hal yang memang sifatnya ada di apa gitu ya, kayak aplikasi-aplikasi TikTok kayak gitu, sampai apa namanya, membuat konten-konten yang tidak bagus kayak gitu. Menurut Haura sendiri hal tersebut gimana sih? Kalau menurut Haura sih hal tersebut tuh nggak semuanya bagus ya. Jadi memang harus benar-benar difilter gitu. Harus mau bisa memfilter juga apa yang menjadi sajian ya di HP dan lain sebagainya. Baik Haura, mungkin hanya itu saja yang dapat kita bicarakan karena terhubung dengan waktu juga yang apa namanya sudah sampai pada akhir pertemuan kita, dan mudah-mudahan sahabat Istikun Kabupaten Kuningan bisa mendapatkan ilmu atau juga mungkin bisa mendapatkan pelajaran dari perjalanan Haura menjadi seorang siswa yang berprestasi di tingkat nasional, bukan hanya tingkat kabupaten ya, ini sudah menjadi tingkat nasional. Dan mudah-mudahan Bapak sendiri berharap bahwa Haura itu terus berkembang di masa-masa berikutnya di jenjang SMP, SMA, bahkan mungkin bisa mencapai cita-cita yang diinginkan, yaitu bisa berkuliah di perguruan-perguruan top negeri, dan juga bisa mungkin bisa mendapatkan beasiswa sama seperti tadi yang dibicarakan, kakak-kakak yang di Cawca itu bisa sampai ada yang di luar negeri juga dapat beasiswa juga dan dapat membanggakan keluarga, sekolah, dan juga bangsa. Amin ya. Baik sahabat istriku dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Ananda Haura ini berarti berakhir juga perjumpaan pada kesempatan kali ini. Ditutup bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istikut Kuningan, pintar itu hebat, cerdas bermartabat, membangun mutu pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.